Leluhur gaib sudah mengikat jiwamu, dan kamu tak bisa lari lagi. Pernahkah kamu merasa seolah-olah hidupmu tidak sepenuhnya milikmu sendiri? Seakan ada tali tak kasat mata yang menarik langkahmu, menahan keberuntunganmu, bahkan membisikkan ketakutan saat kau hendak melawan takdir? Hati-hati, barangkali itulah pertanda leluhur gaib sudah menanamkan ikatan yang tak bisa kamu lepaskan. Ini bukan mitos belaka. Inilah rahasia yang jarang diungkap. Salam Rahayu, sahabat misteri Primbon. Hari ini kita akan membongkar rahasia leluhur gaib yang diam-diam sudah mengikat jiwamu. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena ini bisa jadi jawaban atas keganjilan hidupmu selama ini. Sebelum kita mulai, tekan tombol like, tulis komentar pengalamanmu, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tak ketinggalan kisah gaib berikutnya. Yuk kita mulai. Dalam ajaran Primbon Jawa kuno, diakini bahwa setiap manusia membawa garis keturunan yang tak hanya berupa darah dan nama keluarga, tapi juga warisan energi sukma. Saat seseorang dalam garis leluhur wafat dalam keadaan masih menyimpan hajat besar, dendam yang belum terbalaskan, atau janji yang tak sempat dipenuhi, maka ruhnya tidak sepenuhnya pergi. Ia menetap di alam antara, mencari pengganti yang bisa melanjutkan niat yang terbengkalai. Proses ini tidak pernah terjadi tiba-tiba. Tanda-tanda awal biasanya muncul diam-diam, melalui mimpi yang berulang. Kamu akan bermimpi berjalan di jalanan gelap bersama sosok tua yang tak pernah kau kenal. Kadang ia memandangmu tanpa suara, kadang menatap penuh iba seolah ingin bicara tapi lidahnya keluh. Mimpi itu datang berkali-kali, mungkin 3 malam berturut-turut, atau muncul pada malam-malam tertentu seperti Jumat Kliwon atau Selasa Wage. Bahkan ketika kau terjaga, perasaan aneh itu tidak hilang. Ada semacam tekanan di dada, seolah sedang ditatap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dalam banyak cerita, orang yang sudah ditandai akan sering merasa merinding meski tidak ada angin. Saat memandang cermin, kadang terlihat bayangan lain berdiri di belakang, samar dan tak mau pergi. Semua ini bukan kebetulan. Ini pertanda leluhur gaib sedang mengulurkan tangan tak terlihat, perlahan menandai jiwamu. Jika kau mengabaikannya, ikatan itu akan semakin kuat, menjalar masuk ke dalam sukma hingga sulit diputuskan. Ketika mimpi-mimpi itu mulai sering datang, tahap berikutnya adalah munculnya tanda-tanda di dunia nyata yang kian sulit diingkari. Banyak orang mengira ini hanya kebetulan buruk. Padahal inilah kode-kode gaib yang menegaskan bahwa energi leluhur sudah menjerat jalanmu. Salah satu gejala paling umum adalah rejeki yang tiba-tiba seret tanpa alasan logis. Usaha yang tadinya lancar mendadak macet, pekerjaan yang sudah di depan mata gagal begitu saja, atau uang yang datang entah kenapa cepat sekali habis. Dalam Primbon, hal ini disebut rebut sukma, energi leluhur yang sedang meminta perhatian dengan cara memblokir kelancaran hidupmu. Selain masalah rejeki, kesehatan pun sering terganggu. Sakit kepala berbulan-bulan, pegal di tengkuk, atau tiba-tiba demam di malam hari tanpa diagnosa medis yang jelas. Jika kau pernah mendengar bisikan di telinga kanan saat menjelang tidur, suara lirih memanggil namamu atau menyebut sesuatu yang tak kau pahami, itulah tanda bahwa ikatan ini bukan ilusi. Dalam kasus tertentu, orang yang terikat leluhur akan sulit menikah, sering gagal menjalin hubungan, atau merasa seperti ada dinding gaib yang menahan kebahagiaan. Semua ini terjadi bukan untuk mencelakanmu, tetapi sebagai cara leluhur menuntut sesuatu yang dulu belum selesai. Ada yang ingin doa pelepasan, ada yang menagih nazar keluarga, ada pula yang sekadar ingin diakui keberadaannya. Jika kode ini sudah muncul berkali-kali, artinya sukma leluhur semakin menegaskan, kamu tak bisa lagi lari. Ketika ikatan leluhur sudah melampaui tahap mimpi dan kode-kode gaib, maka sukma mereka akan mulai melebur dengan aliran darahmu. Ini adalah fase yang paling sulit dihindari, karena kau akan merasa seolah ada 2 kesadaran yang hidup di dalam satu tubuh. Tanda paling nyata biasanya berupa bisikan batin. Saat malam mulai sunyi, kau mendengar suara lirih yang memanggil namamu, bukan dari luar telinga, tetapi muncul begitu saja di dalam kepala. Bisikan itu kadang terdengar jelas seperti suara orang tua yang menasehati, kadang hanya berupa desakan aneh yang membuatmu resah. Dalam Primbon Jawa,
Ini disebut sambungan sukma, saat roh leluhur yang kuat energinya menyatu dengan keturunan yang dianggap paling peka. Gejalanya tidak hanya terdengar di malam hari. Saat siang pun, kau bisa tiba-tiba merasa dikelilingi hawa dingin atau mencium bau kemenyan padahal tak ada yang menyalakan. Emosi pun berubah drastis. Ada saat kamu menjadi lebih mudah marah, menangis tanpa sebab, atau mendadak ingin pergi ke tempat tertentu yang tak pernah kau kunjungi sebelumnya. Kekuatan ikatan ini bisa membuatmu merasakan apa yang dulu dirasakan leluhur. Rasa kehilangan, dendam yang belum lunas, atau kerinduan pada tanah leluhur yang lama ditinggalkan. Jika sudah berada di tahap ini, banyak orang merasa seakan hidupnya sudah bukan miliknya sendiri. Mereka tak bisa lagi membedakan mana keinginan sendiri, mana dorongan gaib yang tumbuh dari dalam. Pada saat itulah, leluhur tidak hanya mengintai, mereka sudah berada dalam nadimu. Dalam tradisi Primbon, keluarga Jawa kuno memiliki banyak ritual yang diwariskan turun-temurun. Ritual ini bukan sekadar tradisi, tetapi perjanjian gaib yang diikat di antara generasi. Salah satu penyebab sukma leluhur mengikat keturunannya adalah jika ritual tersebut dilupakan atau sengaja ditinggalkan. Ada keluarga yang dulu mewajibkan sedekah bumi setiap tahun, menyalakan kemenyan dan membaca doa tahlil di malam Jumat Kliwon, atau melakukan ziarah khusus ke makam leluhur. Ketika generasi berikutnya mengabaikan semua itu, tali gaib mulai berubah menjadi jerat. Dalam beberapa kasus, leluhur merasa dilupakan, sehingga energi mereka berubah menjadi gelombang penagih. Itulah sebabnya kau akan melihat keganjilan yang semakin nyata. Ayam peliharaan mati mendadak, genting rumah jatuh satu persatu tanpa sebab, hingga anggota keluarga yang mendadak sakit bergantian. Orang bijak zaman dahulu percaya, ikatan ini hanya akan semakin kuat jika diabaikan. Terkadang, satu-satunya cara melepaskan jerat adalah dengan melakukan ritual penerimaan, mengakui kehadiran mereka, memohon maaf karena telah melupakan warisan tradisi, dan berjanji untuk memenuhi bagian yang masih menjadi tanggung jawab keluarga. Jika kau tak mau melakukan apapun, maka lambat laun jiwamu akan semakin terikat. Dan saat itu terjadi, hidupmu bukan lagi hanya tentang masa depanmu sendiri, melainkan tentang masa lalu yang tak pernah selesai dituntaskan. Pertanyaan terbesar yang selalu muncul saat seseorang merasakan ikatan gaib ini adalah, siapa sebenarnya sosok leluhur yang menjerat jiwaku? Dalam Primbon Jawa, jawabannya tidak pernah bisa ditebak hanya dengan logika. Ada tanda-tanda khusus yang diyakini menjadi jejak keberadaan mereka. Salah satunya adalah mimpi berulang yang selalu memperlihatkan sosok sama. Mungkin ia datang dengan penampilan yang membuat merinding. Seorang laki-laki tua mengenakan sorban putih, perempuan renta berbaju hitam lusuh, atau hanya siluet tinggi tanpa wajah yang berdiri di ambang pintu rumahmu. Kadang, mereka membawa simbol. Jika kau pernah bermimpi disodori keris, itu pertanda leluhurmu dulu memiliki pusaka yang belum diserah terimakan secara batin. Jika yang datang membawakan bunga kantil, itu bisa berarti ada hajat yang belum tuntas. Jika kau hanya melihat sorban atau kain kafan, leluhur itu biasanya adalah sosok yang meninggal dengan janji nazar yang tak terpenuhi. Selain mimpi, cara lain adalah melalui weton kelahiranmu. Orang tua zaman dulu percaya bahwa weton tertentu lebih mudah tersambung dengan dunia arwah. Weton Selasa Kliwon, Jumat Legi, atau Rabu Pon sering disebut memiliki jalan terbuka menuju dimensi leluhur. Kalau kau lahir di salah satu weton itu, tak heran jika ikatanmu lebih kuat. Dalam beberapa kasus, ada orang yang mendadak menangis saat menziarahi makam tua yang bahkan tak mereka kenal. Hatinya bergetar, napas terasa berat, dan dadanya dipenuhi rasa kehilangan yang tak jelas asalnya. Itu salah satu pertanda bahwa sukma leluhur sedang memanggilmu untuk mengenali garis takdir yang telah diwariskan. Jangan pernah merasa bahwa semua ini adalah kutukan yang tak bisa dilepaskan. Dalam Primbon, selalu ada cara untuk melepaskan ikatan sukma, asalkan dilakukan dengan keyakinan dan keberanian. Langkah pertama adalah penerimaan. Akui dulu dalam hatimu bahwa mereka memang ada, dan bahwa ikatan itu bukan sekadar sugesti. Setelah itu, lakukan ritual pengakuan dengan cara sederhana. Sediakan segelas air putih, sebatang kemenyan, dan 7 helai bunga kantil. Duduklah dengan tenang di malam Jumat. Bacalah doa tahlil atau doa sesuai keyakinanmu, lalu ucapkan kalimat niat. Aku memohon izin kepada para leluhur yang mendahuluiku. Jika ada hutang janji,
nazar, atau hajat yang belum tuntas, izinkan aku mengetahuinya dan menuntaskannya. Jika ikatan ini hanya menjadi penghalang, dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, aku memutusnya hari ini. Setelah itu, percikan air putih ke sudut rumah, taburkan bunga kantil di pintu masuk, dan bakarlah kemenyan sampai habis. Ritual ini disebut pamitan sukma, tanda bahwa kau mengakui keberadaan mereka, namun memilih untuk melanjutkan hidup tanpa jerat gaib. Namun hati-hati. Sekali ritual ini dilakukan, kau tak boleh ragu atau mundur. Jika kau goyah, ikatan itu justru akan semakin kuat, mencengkeram batinmu hingga kau kehilangan arah. Banyak orang merasa lebih ringan setelah ritual pamitan, namun ada pula yang harus mengulanginya beberapa kali sampai benar-benar terbebas. Yang terpenting, jangan pernah memutus ikatan dengan kebencian. Leluhurmu bukan musuh, mereka hanya ingin didengar, dikenang, dan dihormati. Saat kau mampu melakukannya dengan tulus, maka jiwa mereka akan tenang, dan jiwamu pun akan merdeka. Sahabat semua, jika kamu merasa tanda-tanda ini ada dalam hidupmu, jangan takut. Hadapi dengan keyakinan dan doa. Leluhur gaib bukan musuh, hanya sukma yang ingin didengar. Jika video ini membuatmu sadar, silakan tulis di kolom komentar pengalamanmu yang paling misterius. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu, supaya kamu tak ketinggalan konten rahasia Primbon berikutnya. Salam penuh keikhlasan dan keberanian. Karena takdir yang kau jalani, juga adalah takdir yang diwariskan.